Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman sekarang, hampir semua aktivitas kita nggak lepas dari HP. Dan media sosial bangun tidur cek HP, cek WhatsApp, siang buka Instagram, malam scroll TikTok, sampai lupa waktu. Bahkan kadang sebelum sholat pun kita masih sempat lihat notifikasi dulu. Media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan kita, tempat berbagi cerita, menjadi hiburan, belajar, bahkan mencari uang. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita beretika dalam bermedia sosial? Apakah kita sudah menggunakan HP dengan bijak, atau justru kita yang dikendalikan oleh HP? Hari ini aku akan membahas tentang adab bermedia sosial dan menggunakan HP, bahaya penggunaan HP berlebihan, dalil tentang tabayun, ajarkan menggunakan HP secara sehat, karena sebagai generasi muda kita bukan hanya harus cerdas teknologi, tapi juga harus cerdas secara moral dan spiritual. Adab bermedia sosial Instagram, TikTok, WhatsApp. 1. Menjaga lisan dan tulisan. Walaupun hanya mengetik, tetapi harus sopan. Jangan menghina, membuli, menyebar kebencian atau komentar kasar. Di media sosial, jari kita adalah wakil dari lisan kita. Apa yang harus kita tulis bisa menyakiti orang lain walaupun kita tidak melihat ekspresi wajahnya. Kadang orang merasa berani menghina karena tidak bertemu langsung, padahal dosa tetap walaupun dilakukan secara offline. Komentar seperti body shaming, menghina fisik, meremehkan karya orang, menyebar ujaran kebencian, semua itu bisa berdampak besar pada mental seseorang. Yang satu komentar negatif bisa diingat seumur hidup oleh orang yang membacanya. 2. Tidak menyebar hoax. Sebelum share berita, cek dulu kebenarannya. Jangan asal forward. Di WhatsApp sering ada pesan berantai yang langsung menyuruh kita menyebarkan tanpa cek sumber, tanpa klarifikasi. Padahal salah satu klik forward bisa membuat kesalahpahaman, kepanikan, fitnah, bahkan permusuhan. Kita harus belajar literasi digital, tidak semua yang viral itu benar. 3. Menjaga privasi. Tidak menyebarkan foto atau chat orang tanpa izin. Privasi adalah hak setiap orang. Screenshot chat tanpa izin bisa termasuk membuka aib orang lain. Begitu juga dengan menyebarkan video seseorang tanpa persetujuan, itu bisa merusak reputasi dan masa depan orang tersebut. 4. Tidak pamer berlebihan. Hindari ria atau pamer yang bisa menimbulkan iri dan kesombongan. Media sosial sering membuat kita ingin terlihat sempurna, pamer harta, pamer pasangan, pamer pencapaian secara berlebihan, padahal tujuan hidup bukan untuk dipuji manusia. Jika niat kita hanya ingin validasi dan pujian, itu bisa mengarah pada ria. 5. Gunakan untuk hal positif. Hal bermanfaat, motivasi, edukasi, atau kebijakan. Media sosial bisa menjadi ladang pahala, media dakwah, tempat berbagi ilmu. Daripada membuat konten yang merendahkan orang, lebih baik membuat konten yang menginspirasi. 1. Adab menggunakan HP, VPN, judi, game, pinjol. Tidak menggunakan VPN untuk membuka konten terlarang. VPN sering disalahgunakan untuk akses hal negatif, konten yang tidak pantas, bisa merusak moral, mengganggu pikiran, membuat kecanduan, mengubah cara pandang terhadap kehidupan. HP seharusnya menjadi alat belajar, bukan alat merusak diri sendiri. 2. Menjauhi judi online. Judi merusak mental, ekonomi, dan masa depan. Banyak orang awalnya hanya coba-coba, lama-lama ketagihan, uang habis, hutang menumpuk, bahkan ada yang sampai mencuri atau menipu. Judi tidak pernah membuat orang benar-benar menang. Yang menang hanyalah sistemnya.
3. Bijak dalam bermain game. Game boleh tapi jangan sampai lalai ibadah, sekolah, dan keluarga. Kalau nilai turun, sholat ditunda, orang tua dipanggil guru, mudah marah karena kalah, berarti sudah tidak sehat. Game itu hiburan, bukan prioritas hidup. 4. Hati-hati dengan pinjaman online. Jangan mudah tergiur pajak pinjol ilegal yang menjerat dan merugikan. Pinjaman online bisa bunganya tinggi, dendanya besar, data pribadi disalahgunakan. Pelajar harus lebih bijak, jangan karena ingin barang cepat akhirnya menyesal panjang. HP itu alat, bukan tujuan hidup. Bahaya melihat HP terlalu lama. Gangguan mata minus, lelah, kering, kurang tidur, menurunkan fokus belajar, kurang interaksi di media sosial di dunia nyata bisa menyebabkan kecanduan. Scroll sebentar jadi sejam jadi 3 jam. Tiba-tiba waktu habis tanpa sadar. Selain itu, postur tubuh jadi buruk, sakit leher, emosi tidak stabil, mudah membandingkan diri dengan orang lain. Waktu adalah aset paling berharga, jangan sampai habis hanya untuk scroll tanpa tujuan. D. Bahaya brain rot, kebusukan otak. Brain rot adalah kondisi ketika otak terbiasa menerima konten yang dangkal dan cepat sehingga sulit fokus pada hal yang serius. Kita terbiasa dengan video 15-30 detik, akhirnya sulit membaca buku, tidak tahan belajar lama, cepat bosan, ingin hiburan terus. Dampaknya sulit konsentrasi, mudah bosan, malas berpikir, ketergantungan dopamin dari video pendek. Kalau terus dibiarkan, kita jadi generasi yang cepat kalah berpikir dan kurang produktif. Padahal bangsa yang maju adalah bangsa yang kuat berpikir, bukan hanya kuat scrolling. Dalil tentang tabayun. Quran surah Al-Hujurat ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya. Tabayun agar kamu tidak menimpakan musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Ayat ini mengajarkan bahwa setiap informasi harus diperiksa terlebih dahulu, jangan langsung percaya dan menyebarkan. Jika kita tidak tabayun, kita bisa menyebarkan fitnah, bisa merusak nama baik orang, bisa menyebabkan permusuhan dalam konteks media sosial. Ayat ini sangat relevan, jangan asal share berita viral tanpa cek sumbernya. Tabayun adalah bentuk tanggung jawab seorang muslim dan sebagai pengguna media sosial. 4. Ajakan menggunakan HP yang sehat. Penutup lebih kuat. Teman-teman, HP itu bukan musuh, media sosial juga bukan sesuatu yang haram, tapi semuanya tergantung bagaimana kita menggunakan HP untuk belajar, dakwah, komunikasi yang baik, menambah ilmu. Batasi screen time, istirahatkan mata, perbanyak interaksi nyata, dan jangan lupa ibadah. Mari jadi generasi yang cerdas digital, bukan generasi yang dikendalikan digital. Karena teknologi harus kita yang mengontrol, bukan kita yang dikontrol teknologi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.